Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anakku semuanya, kelas 7A sampai kelas 7H. Kali ini kalian Ibu ajak untuk belajar prakarya kelas 7 di aspek rekayasa. Yang akan kita bahas materi kali ini adalah tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, agar peserta didik bisa menyatakan tentang keanekaragaman rekayasa teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis bahan dan alat serta proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, peserta didik bisa merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat, membuat, menguji, serta mempresentasikan karya rekayasa miniatur rumah berdasarkan teknik dan prosedur yang telah dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Sebelum kita bahas, Ibu akan bertanya, apa yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata teknologi? Tentu kamu akan membayangkan bahwa teknologi adalah suatu hal yang membantu, mempermudah kehidupan kalian seperti yang kalian lakukan sehari-hari dengan adanya handphone, telepon, internet, serta laptop. Tentu, dengan berbagai teknologi itu tidak hanya mempermudah kehidupan kita sebagai manusia, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenal istilah teknologi. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan Ibu ajak untuk mengenal lebih dekat istilah teknologi dengan mempelajari pengertian dan perkembangan teknologi serta jenis-jenis teknologi. Pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, mengandung arti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Di zaman modern ini, manusia sangatlah tergantung pada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang umum atau orang awam menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Bahkan petani yang bekerja di ladang pun menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Contohnya adalah penggunaan traktor mesin yang Ibu perlihatkan dalam gambar berikut. Traktor mesin ini dinilai lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang manual yang ditarik oleh seorang kerbau. Teknologi yang saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga sangat rumit. Sebagai contoh, kita membandingkan teknologi handphone yang pertama kali dengan handphone yang kalian pakai saat ini. Sungguh sangat berbeda, bukan? Handphone pertama kali hanya sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi, kini handphone tidak hanya digunakan mengirimkan pesan, tapi juga bisa digunakan untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan bahkan mengakses internet dalam hitungan detik. Akan kita bahas selanjutnya jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaan, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut akan Ibu jelaskan jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini.
Yang pertama adalah teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini mungkin kalian sudah tahu di rumah kalian masing-masing, yang sering digunakan oleh ibu kalian di rumah. Contohnya, ini adalah lampu untuk penerangan di rumah. Ini adalah termasuk teknologi rumah tangga. Yang kedua adalah jam dinding untuk memperlihatkan waktu agar kita di rumah selalu mengingat waktu. Yang kedua, kipas angin. Yang ketiga, mesin cuci yang sangat membantu pekerjaan ibu di rumah. Mesin penghisap debu sebagai pengganti dari sapu. Kompor gas. Kemudian mesin pemotong rumput. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua adalah teknologi produksi. Teknologi produksi ini merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Beberapa contoh teknologi produksi antara lain traktor. Ini yang digunakan oleh para petani yang membantu petani untuk membajak sawahnya sebagai pengganti dari kerbau. Yang kedua adalah mesin pemintal benang. Ini kita lihat di pabrik-pabrik. Mesin pemintal benang ini banyak digunakan di pabrik-pabrik yang menghasilkan atau memproduksi kain. Selanjutnya adalah mesin pemotong padi yang biasanya para petani secara manual menggunakan alat, yaitu alat pemotong padi, istilahnya yaitu ani-ani. Nah, sekarang Bapak Tani sudah tidak perlu atau Ibu Tani tidak perlu untuk memotong padi secara manual, tapi dengan mesin pemotong padi. Kemudian setelah hasil pertanian atau hasil padi kita panen, kita gunakan mesin penggiling padi. Selanjutnya ada juga alat mesin pemotong kayu. Kalau secara manual kita gunakan gergaji, tapi sekarang sudah ada teknologi yang baru, yaitu mesin pemotong kayu. Yang ketiga, kita bahas tentang teknologi transportasi. Teknologi transportasi ini merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contoh teknologi transportasi, kalian pasti sudah tahu semua: sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, pesawat terbang. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contoh teknologi komunikasi adalah radio, televisi, pesawat telepon atau handphone, internet. Kita bahas selanjutnya adalah teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi ini merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan berbagai jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan, sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Hasil akhir dari teknologi ini biasanya berbentuk rumah ataupun gedung. Jembatan. Ini kita lihat contoh jembatan yang sudah pemerintah bangun untuk Indonesia, yaitu yang ada di Madura, yaitu Jembatan Suramadu. Jalan raya ini termasuk teknologi konstruksi. Jalan rel kereta api. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya untuk minggu depan. Kita akhiri materi kali ini. Silakan simak kembali untuk mencatat materi ini di buku catatan kalian. Jangan lupa baca doa syukur untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan minggu depan.
Sampai jumpa lagi. Terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa subscribe and like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.